Shalom saudara-saudaraku, pemirsa Hope Channel. Kami rindu berbagi sukacita bagaimana melihat pekerjaan Tuhan yang ada khususnya di tempat di mana kami berada di Bancea selama kurang lebih 2 tahun dari tahun 2020 ketika Tuhan tempatkan kami di tempat ini. Saudara-saudara, di tahun pertama kami banyak bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan selain pembangunan gereja yang Tuhan telah mulai sejak pertama kali datang, dan di sela-sela pembangunan gereja Tuhan membuka kepada kami hal-hal yang harus dibuat, seperti share love, bagi-bagi eh, entah itu barang-barang pokok atau pakaian yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian kami juga dapat kesan yang kuat untuk membagikan obat-obatan, memperkenalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar yang kita racik menjadi obat-obat yang sederhana, yang mudah digunakan dan dikonsumsi. Dan di tahun yang kedua ini, Tuhan membuat kami lebih berbaur dekat lagi dengan masyarakat. Kalau tadi kita hanya datang sesekali, saat ini Tuhan buka sebuah kelompok kecil, di mana kelompok ini fokusnya adalah doa, kelompok doa, dan mengajak bukan hanya anggota jemaat tiap hari Rabu malam, tetapi mengajak tetangga, masyarakat yang rindu sama-sama mengalami doa, ya, jawaban doa. Dan puji Tuhan, eh, kelompok ini bertumbuh, di mana ada satu ibu yang non-Advent. Ketika dia datang ke tempat ini, kita belajar sama-sama doa lewat satu buku doa, ya, yang kami bahas dari Rabu ke Rabu. Dan kami bersuka cita oleh karena bukan hanya doa-doa kami saja yang dijawab, tetapi juga doa dari ibu ini dan anggota-anggota yang ada di kelompok doa ini. Satu pengalaman ibu ini, saudara-saudara, adalah dia bergumul dengan suaminya yang masih suka merokok. Jadi ibu ini dengan semua materi-materi yang disampaikan, dia coba terapkan di rumah. Dia mulai dengan renungan pagi dan renungan malam sama-sama dengan keluarga. Ini hal yang luar biasa, saudara. Karena di gereja Advent kita mungkin masih ada yang belum menghidupkan. Tetapi ibu ini yang non-Advent, dia mulaikan itu di rumahnya. Dan puji Tuhan ada donatur di mana kami boleh belikan buku-buku renungan pagi dan kami bagi kepada anggota-anggota di kelompok kecil ini. Jadi itu dipakai, dan malamnya kami juga sempat membagikan buku sekolah Sabat. Jadi saudara-saudara, pengalaman ibu ini di dalam membawa kehadiran Tuhan dalam keluarganya, bukan hanya dia, karena dia rindu apa yang dia dapat dari kelompok doa, dia sharing kepada suaminya, dan dia mau hidupkan untuk keluarganya. Saudara-saudara, dalam waktu beberapa bulan, ibu ini berdoa bersama-sama dengan suami anak-anaknya pagi malam. Dan puji Tuhan, anaknya yang perempuan berusia sekitar 10 tahun, duduk di bangku SD, dia juga suka berdoa. Jadi kita jalankan doa United Prayer, mereka coba juga di rumah. Jadi setelah ibu ini berdoa, diajak suaminya berdoa, anaknya berdoa, jadi mereka bergantian berdoa. Anaknya ada 2 yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena kepolosan anaknya yang perempuan ini, dia berdoa juga untuk bapaknya. Dalam doanya, Tuhan, tolong bapak saya untuk bisa berhenti merokok. Dan kakaknya yang lebih tua sedikit, ya, usia SMP, sering senggol adiknya ini ketika dia berdoa yang polos seperti itu. Dan saudara-saudara, memang bapaknya bulan-bulan yang awal agak agak tidak enak, ya, dengan doa-doa dari istri dan anaknya. Namun ketika anaknya ini melihat bapaknya murung atau tidak senang, ketika mereka doa pagi lagi atau doa malam, dia akan doakan lagi bapaknya, Tuhan, tolong bapak saya supaya tidak murung, supaya dia bisa meninggalkan rokok tanpa hati yang susah. Dan saudara-saudara, puji Tuhan, doa ini walaupun tidak dijawab dengan cepat, tetapi beberapa bulan kemudian, suami dari ibu ini boleh meninggalkan rokoknya secara total dengan pertolongan Tuhan. Dan renungan pagi dan malam ini berlanjut, saudara-saudara. Dan mereka berdoa
untuk tetangga mereka. Jadi ada tetangga mereka di depan yang broken, di mana istrinya ya keluar dari rumah dan pergi jauh, dan ibu ini mulai doakan akan ibu ini agar supaya bisa kembali bersatu dengan suaminya. Saudara-saudara tahu berapa lama mereka berdoa? Ini yang penting. Ibu ini berdoa untuk tetangganya selama kurang lebih 1 tahun. Jadi bukan hanya ibu ini yang berdoa ya, anaknya juga yang perempuan selalu mendoakan ibu ini di dalam renungan pagi keluarga mereka ataupun malam. Mereka berdoa sederhana, Tuhan, tolong bawa pulang uh, ibu A atau Bu ini ya. Tolong bawa pulang supaya keluarga ini bisa harmonis kembali. Dan mereka doakan setiap hari, saudara. Dan ini mereka saksikan di kelompok doa kami ya. Dan satu hari, saudara-saudara, belum lama, beberapa bulan yang lalu, doa ini dijawab oleh Tuhan. Pagi-pagi, ketika suaminya mau berangkat ke tempat yang lain, dia menunggu mobil jemputan. Dan ketika suaminya tunggu mobil, ada mobil datang. Dia pikir itu adalah mobil jemputannya untuk pergi ke tempat itu. Tapi ternyata ketika mobil ini berhenti dan ada seorang yang turun dari mobil, dia angkat barang ini dan kemudian lihat siapa yang turun. Suaminya, istri, dan anak kecil perempuan ini melihat bahwa yang datang ini adalah orang yang mereka doakan selama 1 tahun. Ibu dan anak ini tidak bisa menahan, mereka punya emosi ya, perasaan. Anaknya lari ke rumah dan menangis. Dia juga sadar bahwa ternyata mama, doa kita Tuhan jawab. Sekalipun kita harus menunggu 1 tahun. Saudara-saudara, saya pun terharu ketika mendengar pengalaman dari ibu yang non-Adventist. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena mungkin dulu kita senang dengan jawaban-jawaban doa yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam pelayanan, pembangunan gereja, ataupun dalam pelayanan di masyarakat. Tetapi kali ini saya lebih berbahagia dan bersuka cita ketika melihat masyarakat, anggota-anggota di kelompok doa ini bertumbuh, dan mereka bisa percaya dengan siapa yang mereka doakan, kepada siapa mereka meminta. Dan mereka sendiri boleh membuktikan bahwa doa mereka itu berkuasa. Dan saudara-saudara, tolong doakan keluarga dari ibu ini. Mereka masih bergumul untuk boleh menjadi bagian dari umat-umat Tuhan yang ada di Banjai. Tuhan memberkati.